mempelajari tentang keterampilan berbahasa, tetapi bahasa Indonesia juga mempelajari tentang cara kita berpikir kritis, berpikir kreatif, dan komunikatif. Nah, yang menyangkut jenis tes yang menyangkut ketiga hal ini yaitu tes deskripsi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di kelas 9 semester 1, bab tentang tes deskripsi ini merupakan, jadi secara khusus tes deskripsi ini merupakan tes yang tidak hanya berfungsi sebagai tes yang menyampaikan informasi, tetapi dalam tes ini juga merupakan tes yang menggugah imajinasi pembaca melalui penggunaan bahasa yang kaya dan detail. Oke, jadi dalam bab tes deskripsi ini dibagi sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu sebab yang pertama tentang memahami tes deskripsi. Dalam materi ini bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa tentang konsep dasar tes deskripsi, baik itu ciri maupun struktur dari tes deskripsi tersebut. Nah, sebagai contoh, siswa diberikan tes deskripsi, kemudian siswa menentukan elemen-elemen yang ada di dalam tes deskripsi tersebut, sehingga siswa dapat membayangkan dari apa yang dibaca tersebut. Dia bisa membayangkan melalui menentukan elemen-elemen tadi. Nah, yang kedua yaitu memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Memahami sudut pandang. Nah, materi ini bertujuan untuk memahami sudut pandang penulis, dalam teks deskripsi. Kenapa penting? Karena dari perbedaan sudut pandang ini kita dapat mengetahui perbedaan pandangan dari masing-masing sudut pandang tadi. Sebagai contoh, siswa diberikan tes deskripsi yang dari sudut pandang yang berbeda, misalnya sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, sehingga di situ siswa dapat menentukan perbedaan dari kedua sudut pandang tersebut. Nah, sebab yang ketiga yaitu tentang memahami konjungsi dalam tes deskripsi. Materi ini bertujuan untuk mengetahui peran konjungsi dalam tes deskripsi. Konjungsi di sini berfungsi sebagai penghubung antar kalimat-kalimat yang ada di dalam tes deskripsi. Sebagai contoh, guru memberikan kalimat-kalimat kepada siswa dan siswa menentukan konjungsi dari kalimat-kalimat tersebut yang sesuai. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya, sebab selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu menyimak konjungsi dalam teks deskripsi dalam sebuah lagu. Dalam sebuah lagu terdapat beberapa bait atau beberapa lirik yang menjelaskan tentang teks deskripsi. Jadi dalam proses ini seorang guru memberikan lirik lagu kepada anak muridnya tentang yang berisi tentang teks deskripsi atau teks yang mendeskripsikan sesuatu. Jadi peserta didik diharapkan mampu mengetahui konjungsi dalam lirik lagu tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan kosakata serapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Kita ketahui dulu bahwa kata serapan ini adalah kata yang berasal dari luar bahasa Indonesia, entah itu dari bahasa daerah atau bahasa asing, dan dimuat dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu ada beberapa kosakata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya yaitu dari bahasa daerah seperti batik dan rendang. Batik itu sebenarnya kosakata kata-kata dari bahasa Jawa, sedangkan rendang itu kata-kata dari Minangkabau. Selanjutnya yaitu serapan bahasa dari bahasa asing yang
Pertama yaitu restoran. Restoran itu berasal dari Prancis dan hotel itu berasal dari bahasa Inggris. Selanjutnya memahami koherensi dan kohesi dan koherensi dalam teks deskripsi. Dalam teks deskripsi kohesi dan koherensi dalam sebuah teks deskripsi itu bermakna bahwa ketika teks tersebut menjelaskan tentang sesuatu atau tema dari teks deskripsi tersebut, itu yang dimaksud dengan kohesi. Sedangkan koherensi ini menjelaskan tentang hubungan antara kalimat-kalimat dari teks deskripsi tersebut, apakah kalimat-kalimatnya itu nyambung dalam mendeskripsikan sesuatu atau tidak. Jadi dalam proses ini, dalam proses pembelajaran, seorang guru memberikan sebuah teks deskripsi yang memuat kohesi dan koherensi dalam sebuah teks deskripsi. Seorang siswa diharapkan mampu memahami teks deskripsi tersebut, mana yang merupakan kohesi dan mana yang merupakan koherensi. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, materi berikutnya yaitu bab 2 tentang buku-buku bercerita. Pada bab ini terdapat 10 subbab. Yang pertama yaitu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Kita bisa menjelaskan perbedaan antara teks prosedur, teks cerpen dan teks prosedur. Teks cerpen yaitu teks yang menceritakan suatu peristiwa, sementara teks prosedur menceritakan suatu langkah-langkah atau cara membuat. Poin kedua yaitu mengamati proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Proses penyerapan kosakata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, kita bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasi kosakata serapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi dari teks prosedur, kemampuan membaca dan memperoleh informasi dari prosedur teks. Kita bisa mengajak siswa untuk membaca teks tersebut dan mencari informasi tentang tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Yang keempat yaitu mencermati teks prosedur berupa grafik. Interpretasi teks prosedur yang disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Kita bisa mengajak siswa untuk mengamati dan menjelaskan grafik tersebut serta bagaimana informasi dalam grafik mengenai prosedur langkah-langkah. Yang kelima yaitu membaca nyaring teks bertema buku. Kemampuan membaca nyaring atau memperdengarkan dengan jelas dan memahami teks bertema buku. Kita bisa mengajak siswa untuk membaca teks tersebut secara bergantian atau nyaring di dalam kelas. Poin ke-6 yaitu mempraktikkan prosedur membuat poster. Poster adalah informasi yang disampaikan melalui gambar yang menarik atau teks yang menggugah. Adapun langkah-langkah yang harus diketahui siswa, di mana langkah pertama yaitu 1, perencanaan, yang kedua membuat draft poster, dan yang ketiga presentasi, dan yang keempat atau yang terakhir itu revisi. Di sini itu siswa harus bisa belajar mengajar dengan merancang poster sendiri, berlatih memilih tema, menata elemen desain, dan menyampaikan informasi secara efektif. Poin ke-7 yaitu mempraktikkan prosedur wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk percakapan yang dilakukan antara dua orang. Siswa dapat berlatih wawancara secara berpasangan dengan satu yang bertanya dan yang lain yang menjawab, serta memberikan umpan balik
tentang hasil wawancara. Ada beberapa tahap yang dapat diketahui oleh siswa, di mana tahap yang pertama yaitu 1. Tentukan tema wawancara. 2. Pelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. 3. Buat garis besar pertanyaan yang akan diajukan. 4. Tentukan narasumber. 5. Membuat janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. 6. Siapkan peralatan, misalnya buku untuk mencatat atau alat perekam. 7. Meminta izin kepada narasumber bahwa wawancara akan direkam. 8. Mulailah dengan memperkenalkan diri sebelum mengajukan pertanyaan. 9. Catatlah hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber. Dan 10. Membuat laporan hasil wawancara. Poin yang ke-8 yaitu teks prosedur. Siswa dapat membaca dan menulis teks prosedur berdasarkan kegiatan sehari-hari atau topik yang mereka minati, serta memperhatikan menyusun urutan langkah-langkah dengan benar. Poin ke-9 yaitu menyimak video atau teks prosedur yang dibaca. Siswa dapat membaca, menyimak, membantu memahami urutan langkah-langkah dalam teks atau video. Putar video atau bacakan teks prosedur yang jelas. Siswa menonton video atau mendengarkan teks prosedur tersebut, kemudian meringkas langkah-langkah yang didapat dan berdiskusi untuk memahami detailnya. Poin yang terakhir atau ke-10 yaitu mempraktikkan prosedur menulis esai. Untuk menulis esai, ada beberapa langkah yang harus diketahui oleh siswa, di mana langkah pertama yaitu 1. Riset, yang kedua mengumpulkan rujukan, ketiga menyusun online, dan keempat itu menulis esai. Jadi di sini itu siswa berlatih menulis esai tentang topik tertentu, mulai dari membuat kerangka, menulis isi esai hingga menyimpulkan dengan tepat. Oke, selanjutnya dalam materi ketiga atau di bab 3 yaitu komunikasi ujung jari. Nah, nanti di bab 3 itu akan ada 8 materi yang akan dipelajari oleh peserta didik terkhusus pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah materi pertama yaitu memahami informasi dalam teks rekon. Di dalam memahami informasi dalam teks rekon ini, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan juga memahami informasi dalam teks rekon terkhusus pada perkembangan teknologi komunikasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini nanti akan dijelaskan oleh peserta didik mulai dari sejak pertama adanya komunikasi hingga sampai saat ini. Kemudian yang kedua itu kegiatan kedua itu mencari kata-kata yang menurut peserta didik itu asing atau harus ada pemahaman lebih dalam dari kata-kata tersebut. Nah, itu untuk materi pertama dari bab 3 ini. Kemudian materi kedua adalah membedakan fakta ataupun asumsi serta opini dalam teks rekon. Jadi nanti peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan juga menjelaskan apa itu pengertian opini, asumsi, dan juga fakta. Nah, selanjutnya yang kegiatan kedua dari materi ini adalah peserta didik itu mampu membedakan antara fakta dan juga opini dalam sebuah berita daring atau sebuah berita online. Nah, materi ketiga adalah mengkolaborasi teks rekon dalam diskusi. Jadi nanti peserta didik akan menceritakan teks rekonnya atau cerita masa lalunya dalam sebuah diskusi kelompok bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya juga nanti setelah mereka berbagi pendapat atau menceritakan rekonnya, cerita ulangnya, nanti mereka akan membuat resume atau kesimpulan dari diskusi tersebut. Nah, materi keempat itu menyimak rekon dalam bentuk video. Jadi nanti peserta didik akan menonton sebuah video rekon atau sebuah video
cerita ulang di masa lalu, entah itu video dari YouTube, TikTok, atau Instagram, di mana nanti mereka akan memahami, menyimak, mengidentifikasi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks rekon tersebut. Seperti itu untuk materi dari 1 sampai 4. Jadi lanjut ke materi kelima itu tentang menelaah kosakata teks dalam media sosial. Jadi kegiatan pertama itu yang pertama menulis teks rekan pribadi menggunakan dalam media sosial. Yang kedua itu ada debat, dan ketiga itu ada membaca, menulis rekan kerja. Nah, jadi materi ke-6 itu menggunakan kamus. Jadi siswa itu ada 2 kegiatan. Yang pertama itu cara menggunakan kamus, dan kedua keterampilan mencari kata. Jadi materi ke-7 itu mengenali dan menggunakan kata serapan dalam teks rekan. Jadi siswa itu mempelajari tentang mengenali huruf miring dalam tulisan. Jadi materi terakhir itu tentang menulis surat atau email tanggapan menggunakan teks rekan. Jadi siswa itu dapat menulis surat atau email tanggapan pada penggunaan infografik. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.